Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fepi Rahma Milenia. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018, KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, unit YO 133 subunit 2. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai penyakit leptospirosis. Tahukah Anda bahwa di tahun 2010 sampai 2011, daerah istimewa Yogyakarta sempat menjadi provinsi dengan kasus leptospirosis terbanyak di Indonesia? Lalu, menurut catatan Kementerian Kesehatan, di tahun 2014, jumlah kasus leptospirosis di Kabupaten Bantul meningkat sebanyak 76 kasus. Data terbaru menunjukkan bahwa di tahun 2019, kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 458 kasus dengan 67 orang meninggal dunia. Nah, walaupun begitu, tidak ada salahnya nih bagi kita untuk selalu mewaspadai terhadap bahaya dari penyakit leptospirosis ini, mengingat kejadian di tahun 2010 sampai 2011 yang lalu mungkin saja terjadi lagi. Nah, mungkin Anda sekalian bertanya-tanya, apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, penyakit ini biasa juga kita sebut sebagai penyakit zoonosis karena dapat menular dari hewan ke manusia. Lalu bakteri Leptospira ini juga dapat bertahan hidup selama berhari-hari bahkan hingga berminggu-minggu pada kondisi yang hangat, sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius, lalu kondisi yang lembab, dan terutama pada lingkungan yang berair. Nah, di Indonesia sendiri nih, hewan penular utama itu adalah tikus. Ditularkan melalui kotoran dan urin yang dikeluarkan oleh tikus. Nah, oleh karena itu, penyakit leptospirosis ini juga dikenal sebagai penyakit kencing tikus. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu, yaitu bahwa penularan dari manusia ke manusia lain sangat jarang terjadi. Nah, untuk manusia sendiri dapat tertular penyakit leptospirosis melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu adalah dengan kontak langsung dengan urin atau cairan dari hewan yang terinfeksi. Yang kedua, yaitu dengan kontak dengan air yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi, yaitu seperti air banjir, air sungai, air limbah, ataupun tanah basah atau lumpur. Yang ketiga, yaitu dengan memakan makanan atau air yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Nah, untuk alur penularannya sendiri itu seperti apa sih? Nah, sumber penularan utama penyakit leptospirosis itu adalah tikus. Nah, tikus di sini dia berperan sebagai penampung atau reservoir, yaitu tikus-tikus ini sebenarnya membawa bakteri Leptospira, namun tikus-tikus yang sakit ini tidak menunjukkan gejala sakit. Nah, lalu tikus-tikus ini kemudian akan mengeluarkan urin yang mengandung bakteri Leptospira yang kemudian dapat menginfeksi manusia baik secara langsung, yaitu urin tikus masuk ke tubuh manusia melalui luka terbuka, dan dapat juga masuk melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan juga mulut. Nah, untuk penularan secara tidak langsung itu dapat melalui air ataupun tanah yang terkontaminasi kencing tikus. Nah, lalu kalau untuk hewan sendiri apakah dapat tertular leptospirosis? Jawabannya ya. Hewan mamalia seperti sapi, kambing, domba, anjing, dan kucing dapat terinfeksi leptospirosis melalui urin tikus yang mengandung bakteri Leptospira ataupun melalui pakan dan minum yang terinfeksi urin tikus tersendiri. Selanjutnya adalah faktor resiko. Nah, faktor resiko ini adalah suatu kondisi, sifat, fisik atau perilaku yang dapat meningkatkan kejadian penyakit pada orang yang sehat.
Faktor risiko dari penyakit leptospirosis ini sangat bervariasi. Nah, yang pertama adalah daerah tropis, lalu yang kedua adalah beraktivitas di tempat berair ataupun di tempat yang rawan banjir, lalu kebiasaan tidak menggunakan alas kaki, kemudian dengan keberadaan tikus di sekitar maupun di dalam rumah. Lalu laki-laki pada usia produktif yang bekerja di luar rumah, yang bekerja dengan pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, berburu sebagai tukang tambang ataupun tukang selokan, buruh, tentara, maupun yang bekerja di rumah potong hewan. Nah, untuk gejala klinis sendiri, gejala klinis leptospirosis itu akan timbul setelah masa exposure selama 7-12 hari, yaitu berupa demam, lalu sakit kepala, muntah dan mual, nyeri otot terutama pada otot perut dan betis, lalu kulit dan mata nampak kekuningan atau biasa kita sebut ikterus, lalu mata menjadi merah. Nah, apabila Anda sekalian mengalami gejala-gejala tersebut, mohon segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena pada kasus yang berat dapat menyebabkan gagal ginjal, pendarahan, meningitis, peradangan pada jantung dan paru-paru, dan apabila penanganannya terlambat, maka akan berujung pada kematian. Sedangkan pada ibu hamil, leptospirosis dapat menyebabkan komplikasi yang sangat fatal, termasuk keguguran dan kematian. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama mencegah penularan leptospirosis ini. Berdasarkan saran WHO atau Badan Kesehatan Dunia, upaya pencegahan leptospirosis dapat dilakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, pada hewan sebagai sumber infeksi, kita bisa lakukan yang pertama dengan vaksinasi hewan yang berpotensi tertular leptospirosis seperti hewan peliharaan, lalu dengan menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Yang kedua, yaitu pada jalur penularan. Nah, jalur penularan ini adalah lingkungan yang bisa menjadi tempat berkembang biak dari bakteri leptospira. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu dengan memutus jalur penularan dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, penanganan sampah yang baik, lalu menjaga kebersihan penyimpanan air. Semua ini kita lakukan agar supaya tidak menjadi sarang tikus. Lalu yang terakhir yaitu pada manusia. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu dengan selalu memakai pelindung diri ketika beraktivitas di tempat-tempat yang beresiko, lalu selalu mencuci tangan dengan sabun ketika setelah beraktivitas di lokasi yang beresiko, menutup dan membersihkan luka terbuka, lalu dengan menghindari berenang di air kotor, dan memasak air ataupun makanan hingga matang. Sekian penjelasan dari saya mengenai leptospirosis. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.